Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat serta karunia yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman Islam yang tiada taranya. Tak lupa, salawat serta salam kita hadiahkan kepada kekasih hati, pujaan jiwa, uswatun hasanah, manusia mulia yang di akhir hayatnya menyebut-nyebut kita dan rindu ingin bertemu dengan kita. Ialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 55. Semoga kita semua, terutama umat muslim, bisa senantiasa meneladani beliau sebisa dan semampu kita hingga akhir hayat kita. Dan semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkumpul di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan sepatah kata yang semoga terdapat manfaat di dalamnya. Betapa detik berlalu tanpa titik, menit terus bergerak dan tak pernah berkurang sedikit. Jam yang selalu melaju tanpa dipacu, bahkan dia tak tahu kapan dia akan berhenti berpacu. Syukur yang tak terkira, kita masih diberikan kesempatan Allah hingga kita dipertemukan dengan bulan suci nan agung. Tentunya bulan ini akan senantiasa dinanti seluruh umat Islam seantero jagat raya ini. Bagaimana tidak? Setan-setan dibelenggu dan segala amal akan dilipat gandakan. Keberkahannya digaungkan sebagai bulan yang mulia daripada 1000 bulan. Agar Ramadan tahun ini tidak berlalu sia-sia, mari maksimalkan ibadah terbaik kita. Panjatkan pula doa terbaik kita pada bulan yang baik ini. Pastinya segala persiapan telah dilakukan. Sajadah dan mukena barukah, apakah menu sahur dan menu berbuka, ataukah hal lainnya yang masih berorientasi pada materi. Nutrisi tubuh memang sangat dibutuhkan agar ibadah kita lebih maksimal. Namun jangan pernah melupakan untuk menutrisi hati kita juga. Nah, agar tetap on hati kita, yuk hidupkan hari-hari kita dengan banyak berzikir dan mengingat Allah Ta'ala. Agar hidup kita lebih bermakna, penuh keberkahan dan kebahagiaan, berikut ada 7 rahasia pengundang pertolongan Allah. Di antaranya, yang pertama, zikir dan doa. Zikir dan doa adalah sarana memburu kasih sayangnya. Bila kasih sayangnya sudah kita dapatkan, hidup kita akan menjadi mudah dan berkah. Beragam kesulitan dan ancaman yang menghadang pun tiada terasa artinya. Yang berikutnya, yang kedua, melazimkan istighfar. Dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan memakan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis.
sedangkan tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Berikutnya yang ketiga, dengan sabar dan sholat. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65 tentang sabar. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Berikutnya mengenai sholat. Istirahatkan diri dengan sholat. Itulah rehat para hamba Allah yang sejati. Sholat adalah ajang melepas kelelahan, menjernihkan kembali pikiran, mengembalikan stamina yang sudah terforsir. Sholat akan membawa kepada kesegaran dan semangat yang baru. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu menolong agama Allah. Dengan menolong agama Allah, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Itu tadi arti dari Quran surat At-Taubah ayat 111. Yang selanjutnya yaitu peduli kepada sesama. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Berarti menolong sesama sama dengan menolong diri sendiri. Yang selanjutnya, memelihara ketakwaan. Terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Yang terakhir yaitu tawakal kepada Allah. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Ikhtiar tanpa tawakal itu keblinger. Tawakal tanpa ikhtiar juga tidak benar. Harus seimbang antara usaha dan doa, ikhtiar dan tawakal. Ibnu Qayyim menukil dari Ibnu Taimiyah bahwa apa yang telah ditakdirkan itu tidak terlepas dari dua perkara, yaitu tawakal sebelumnya dan ridho sesudahnya. Demikian tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan apa yang sudah tersampaikan tadi, mohon kerelaan memaafkan. Jika ada kelebihan, tolong dikembalikan. Nggak ada ya? Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.